Sebagai seorang wanita, amalan apa yang bisa saya kerjakan setiap hari agar bisa masuk surga? Kalau sudah bersuami, taat kepada suami. Nabi SAW bersabda terhadap seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau punya suami? Qalat, "Na'am." Benar ya Rasulullah. "Unzuri, innama huwa jannatuki wa naruk." Wahai seorang wanita, suamimu adalah surga dan neraka. Katakanlah dalam ma'ruf dan kebaikan. Kalau dia belum menikah, dia jaga dirinya. Yang sudah menikah pun dia jaga dirinya dan jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah, dia kurangi ngerumpi. Ini biasa wanita kalau sudah duduk, masya Allah. Sudah timur barat, utara selatan. Bahkan kalau ada pengajian umum, tempat reuni. Bukan pengajian, tapi reuni, kumpul semua. Kedua sudah anaknya, tiga. Itu ceritanya. Ini perhatikan nih para ummahat, ibu-ibu, para muslimah. Jadi itulah dia, banyak amalan untuk kita bisa masuk ke dalam jannah. Wallahu ta'ala. Apakah pembantu rumah tangga termasuk tanggung jawab majikannya? Bila sudah disuruh berjilbab tapi mereka tidak mau, apakah majikan tetap berdosa? Kalau sudah diingatkan, terlepas. Yang penting tetap mengingatkan. Wallahu ta'ala. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Kalau qabliyah Jumat tidak ada, tetapi sholat sunnah mutlak berapa rakaat pun ada, berdasarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Taala. Apa hukumnya mengaminkan doa yang dibaca oleh khatib di khutbah kedua? Kalau mengaminkan doa sholat kecil tidak menjadi masalah. Allah Taala. Bagaimana hubungan yang Ustaz jelaskan tadi dengan percaya sama alam gaib? Alam gaib, jin dan semisalnya ada, tetapi mereka tidak berhak untuk diibadahi. Mereka hamba Allah juga, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada, tetapi apa? Berhak untuk diibadahi tidak sama sekali. Hadza wallahu taala. Apakah amalan dari sunnah yang dibaca kepada anak ngaji agar dia cepat bisa? Suruh belajar terus dan doakan kepada Allah semoga diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Sebab kita ini masih terpengaruh dengan apa? Tabarruk yang mamnu, mencari berkah yang tidak boleh. Kepada siapa? Kepada seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, tuan guru. Sisa makannya direbut, sisa minumnya direbut. Tapi nyatanya apa? Yang sudah makan minum sisa tuan guru nggak ada jadi tuan guru sekarang. Tetap aja anaknya tuan guru jadi tuan guru. Betul nggak? Ini bagaimana ini? Jadi apa? Ilmu Islam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Bukan memakan bekas. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang kebiasaan yang terjadi di masyarakat kalau ada kematian mereka berkumpul di rumah duka? Ada yang bekerja membuat keranda dan ada juga sebagian yang ditugaskan untuk memberitahu keluarga yang jauh. Jadi tidak menjadi masalah kita membantu untuk penyelesaian jenazahnya karena hak atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang meninggal. Memberitahu untuk disolatkan iya, tetapi tidak boleh sampai memaksa diri sehingga harus menunggu yang jauh baru dimakamkan yang mati. Ini tidak boleh seperti itu. Nabi suruh kita asri'u bil janazah, segerakanlah pemakaman jenazah tersebut. Wallahu ta'ala. Bagaimana kita berpikir aneh atau negatif? Apakah dosa? Selama masih berpikir belum, tapi kalau sudah berbuat baru dicatat dosa. Nabi bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuh." Allah maafkan umatku yang dibisikkan di dalam jiwanya. Ma la tatakallam aw ta'mal, selama belum berbicara dan selama belum berbuat. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang kita dahulukan, salat sunnah atau menjawab azan yang sedang dikumandangkan? Kalau hari Jumat, salat sunnah lebih dahulu baru jawab azan.
Kalau hari biasa lebih baik jawab azan dulu baru salat tahiyatul masjid. Wallahu taala a'lam. Artinya khusus Jumatan saja. Apakah boleh kita menceraikan istri yang kita sudah punya keturunan karena mertua tidak suka sama manhaj kita? Apa hubungannya dengan tua dengan anaknya? Ya. Kalau anaknya ngikuti kita, kenapa kita harus ceraikan? Ya. Nabi SAW bangga punya pengikut, apalagi sudah punya anak. Ini kalau tidak mau dibimbing jalan yang benar, barulah. Ya. Tidak, gara-gara orang tuanya gak senang, anaknya mau diceraikan, kan bodoh namanya kita ini. Ya. Ada Allah Taala. Saya mau minta halal kepada seorang, tapi orang tersebut sudah meninggal. Bagaimana sikap saya? Apakah cukup minta maaf kepada ahlinya? Iya. Karena itu kaitannya dengan hak adami, kita minta kepada ahli warisnya. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan peristiwa pembunuhan terhadap istri dengan pasangan zinanya karena tertangkap basah memalukan atau melakukan hubungan zina? Pembunuhan seperti ini tidak pernah. Memang itu ghirah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan terhadap sahabatnya. Bagaimana sekiranya kau temukan istrimu bersama laki-laki lain, seakan tebas ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Allah lebih cemburu. Allah lebih cemburu. Bagaimana? Allah cemburu kalau yang haram didatangi oleh hamba-hambanya. Jadi apa? Bukan itu penyelesaiannya. Tapi ada hukum yang berlaku, hukum Islam. Allah Ta'ala. Bagaimana cara memperlakukan apabila seorang laki-laki perempuan berzina belum nikah hingga si perempuan hamil? Bolehkah dinikahkan oleh bapaknya? Ini khilaf para ulama. Ya, dan fatwa para sahabat boleh dinikahkan dengan syarat benar dia yang melakukannya, tidak ada orang lain, kemudian diminta taubat dan yustar, ditutup ceritanya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua di antaranya Syafi'iyah, tidak boleh sampai keluar anaknya. Sekarang ala kulli hal, kita melihat dampak positifnya. Bagaimana? Sekiranya seorang yang berbuat zina seperti ini, dia akan jera dan kapok kalau dinikah, maka nikahkan dia. Tetapi justru dengan nikah dia itu tambah enak saja, tidak kapok. Toh nanti kalau ketemukan nikah lagi, nggak kapok, jangan dinikahkan. Maka di sini lari kepada dampaknya. Ada Allah Ta'ala. Bagaimana status anak tersebut? Anaknya tetap anak zina, dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian pernikahannya nanti kembali kepada keluarga ibunya yang laki-laki. Wallahu ta'ala. Apakah sunnah meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika dzikir sesudah salat? Dzikir setelah salat bebas, apapun caranya, artinya duduknya bebas. Tidak ada ketentuan harus begini enggak ada. Hanya yang ditentukan begitu salam jangan cepat berubah posisi sampai mengucapkan tabarakta dzal jalali wal ikram bagi imam, kemudian makmum mengikuti. Wallahu ta'ala. Adakah hadis memerintahkan merapatkan shaf dengan cara menempelkan mata kaki dengan mata kaki? Hadisnya sahih. Ya, dan Syekh Al-Albani sebutkan di dalam Akhtaul Musallin, maksud dari hadis itu adalah pinggir kaki bertemu dengan pinggir kaki teman. Dan ini termasuk sunnah yang hampir terlupakan di kalangan kaum muslimin. Masalah orang, kenapa kok orang-orang di sini belum saya lihat lakukan? Namanya manusia, ya, kemampuan berbeda-beda atau ilmu juga belum nyampe. Ini jangan patok ya, jangan mengira antum begitu dia sudah ikut sunnah 100% tokcer, belum tentu para jamaah. Ini sudah jalannya benar sudah jalannya ini, sudah di atas jalan Shiratal Mustaqim sudah. Tinggal penyempurnaannya belum nyampe tapi istilahnya arahnya sudah benar ini. Tinggal disempurnakan begitu. Wallahu ta'ala.
Apa arti rububiyah? Rububiyah diambil dari alhamdulillah rabbil alamin, pemelihara alam semesta. Di tauhid rububiyah mengemani Allah pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur, Allah pemberi rezeki dan semisalnya. Kita yakini hanya Allah yang punya. Uluhiyah, segala macam ibadah, salat, zakat, puasa, haji, menyembelih, tunduk, patuh, cinta, berharap, takut hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat, mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan apa yang ada, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari, tanpa disamakan dengan makhluk, dan tanpa dicontohkan. Ini arti dari ketiga tauhid ini. Wallahu ta'ala. Boleh tidak kita puasa syura dengan dua niat? Niat hutang wajib dan niat puasa sunnah. Ya enggak ada. Karena wajib dengan sunnah masalahnya. Kalau sunnah sesama sunnah, iya. Contoh kemarin, tanggal 10 bertepatan hari apa? Hari Kamis. Mudah-mudahan kita dapat 2 pahala. Kenapa? Asyura yang kita utamakan, Kamisnya pun mengikuti. Kalau wajib dengan sunnah, nggak ada itu. Ya, saya puasa qada, sekalian puasa Syawal. Tidak benar. Nabi mengatakan apa? Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 Syawal, Ini tidak bisa. Ya, hadza wallahu ta'ala. Benarkah siapa yang azan dia iqamat? Hadisnya lemah. Siapa saja boleh. Wallahu ta'ala. Apa yang kami lakukan karena di kampung saya sedang marak-maraknya dilakukan ngaji kayat. Tahu ngaji kayat? Itu yang membaca sirah Nabi seperti makidungnya orang Bali itu. Nah itu loh. Ya. Seperti itu dia. Nah, makibur banyak. Nah bagaimana? Ya menghindar. Ya boleh hadir. Acaranya apa? Nyiwa. Hari ke-9. Ya, jadi dibarengi dengan seperti itu. Ya orang Hindu seperti itu. Coba aja dengar. Nggak usah ke Bali, di sini aja dengar. Persis itu udah bedanya. Cuma kalau dia nggak tahu apa yang dibaca, kalau kita sirah Nabi, tetapi banyak yang tidak sahih juga. Satu tukang nyairnya, satu tukang terjemahnya. Ya, padahal sama ini, bahasanya bahasa Melayu. Ya, tukang terjemahnya bahasa Melayu juga. Disapih ini. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Masalah seperti ini masih terdapat pada kurikulum sekolah kelas 2 SMP. Pertanyaannya, bagaimana memberikan paham bagi anak si anak? Tolong dijelaskan. Kalau ngaji gampang. Ini istilah menurut ulama usul fikih. Ini istilah menurut ulama fikih. Dan para ulama yang meletakkan arti sunnah, ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, bukan maksudnya supaya melalaikan sunnah, hanya membedakan mana yang wajib, mana tidak wajib. Buktinya apa? Mereka memfasikkan orang yang selalu meninggalkan amalan sunnah. Mazhab Imam 4, orang terus-menerus meninggalkan amalan-amalan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, fasik orang tersebut. Contoh Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bahwa dan imam yang dua, Malik dan Syafi'i, salat witir itu adalah sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Nah, Imam Ahmad mengatakan siapa yang terus-menerus meninggalkan salat witir fasik, enggak sah jadi saksi. Ayo, apa kita mau entengkan amalan sunnah? Antum banyak ngaji, gampang jawabnya itu. Ya, cuma karena jarang ngaji sulit menjawab. Allah Ta'ala. Apa benar ada larangan meletakkan Quran di bawah? Iya. Menghormati Al-Quran. Allah sebut dalam surah Abasa fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Marfu'ah diangkat. Kalau mereka menaruh Al-Quran jangan sejajar dengan kaki, angkat dia para jamaah. Ya.
Hadza wallahu ta'ala. Melangkahi juga jangan. Baik, masih banyak pertanyaan ini, tapi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan jelas sedikit ini dan bermanfaat. Dan terus, ya para ikhwan, kita semangat menuntut ilmu. Ya, demikian kajian kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.